Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami mau sungguh-sungguh
mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti, lalu kami mau berjuang, hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya sebagai orang percaya, kita tidak boleh menutup telinga kita ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kekekalan. Dan kekekalan itu adalah satu kepastian bahwa hidup kekal atau hidup selama-lamanya ketika kita berada di balik kematian itu kepastian. Jadi kita tidak boleh menutup telinga kita kalau kita mendengarkan kebenaran, di mana di dalam kebenaran itu kita diajarkan untuk selalu berjaga-jaga dan mempersiapkan diri untuk hidup yang kekal. Saudara, kita harus menyadari bahwa kekekalan itu fakta, dan fakta ini tidak bisa kita bantah. Karena tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini, saudaraku. Firman Tuhan katakan, masa hidup kita hanya 70 tahun. Kalau kita kuat 80, tetapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, ini sudah menjadi peringatan bagi kita. Kenapa saya katakan ini menjadi peringatan bagi kita? Karena ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal. Bahkan firman Tuhan sendiri berkata, bumi ini akan hangus di dalam nyala api. Jadi tidak ada seorang pun yang akan hidup selama-lamanya di bumi ini. Di dalam 2 Petrus pasal 3, kalau kita membaca mulai ayatnya yang ke-9, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya memaksa kita untuk memeriksa hidup, memeriksa diri kita. Apakah saat ini kehidupan kita sudah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Tetapi kalau saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, seperti yang firman Tuhan katakan, ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi di sini kita harus melihat, kalau kita masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini, itu artinya Tuhan mau supaya kita kembali kepadanya. Kita bertobat, supaya ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu saudaraku. Kalau kita membaca ayat 10, dikatakan begini, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Sekarang kita tahu dengan jelas, bumi ini akan hangus dalam nyala api. Artinya kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari keadaan ini, saudaraku. Semua pasti akan mati. Dan berada di balik kematian, disitulah kita harus mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia ini.
Firman Tuhan katakan kita harus berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Ketika berada di hadapan takhta pengadilan Kristus, itulah perjalanan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini akan terlihat nyata. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia ini, semuanya akan nyata. Apakah yang kita perbuat itu adalah baik, atau sebaliknya yang kita perbuat itu adalah kejahatan di mata Allah. Oke, kita lihat lagi 2 Korintus 5 ayat 10. Sudah sering kita baca ayat ini, tetapi kita baca lagi. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi, saya sudah katakan tadi, ketika kita berada di balik kematian itulah kita harus berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Disitulah kita harus mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupan kita selama kita masih ada di dunia ini. Yang kita buat itu baik ataupun jahat. Jadi mari kita sadar, lalu kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak akan pernah lagi berakhir. Tetapi persoalannya adalah ada pertanggungan jawab. Ketika di hadapan pengadilan Tuhan itu, kalau kehidupan kita ternyata ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, berarti kita akan terbuang dari hadapan Allah. Kita akan terpisah dari hadirat Allah. Kita tidak bisa diterima menjadi anak-anak Allah. Tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Sebaliknya, kalau kita terpisah dari Allah, tidak diterima oleh Allah sebagai anak-anaknya, berarti tidak ada tempat lain. Orang yang terpisah dari Allah di kekekalan itu tempatnya hanya satu, terbuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala, ke dalam api dan belerang. Dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kalau saya mengatakan akan hal ini bukan karena saya ingin menakut-nakuti saudara. Tidak. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Di dalam 2 Petrus pasal 3 tadi, kalau kita mau membaca ayat 11, kita juga diperingatkan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini artinya selama kita hidup di dunia ini, kita tidak punya pilihan yang lain. Kalau kita tahu di balik kematian nanti, kita harus menghadap pengadilan Tuhan, maka sejak kita berada di dunia ini, kita harus menjaga kehidupan kita supaya tetap ada dalam kesucian. Kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus. Karena firman Tuhan juga berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya pada akhirnya, orang yang tidak ditemukan memiliki kesucian hidup, kekudusan hidup, kebenaran hidup seperti Allah Bapa di sorga, ia tidak bisa diterima oleh Allah. Ia akan terpisah dari Allah. Dan ini suatu kepastian, saudaraku. Kita tidak bisa menghindari akan hal ini. Saudara, ingat ini. Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Jadi kalau kita tidak mau berubah, kita tidak mau sungguh-sungguh bertobat, kita tidak mau menjaga kesucian hidup kita, kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, itu artinya kita sendirilah yang menyerahkan kehidupan kita ke dalam api kekal. Padahal api kekal itu kan disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi karena selama kita hidup di dunia ini, kita terus-terusan
diperdaya oleh kuasa kegelapan, kita ditipu oleh iblis sehingga kita menyerahkan kehidupan kita untuk hidup menikmati dunia ini, untuk hidup bersahabat dengan dunia ini. Padahal firman Tuhan katakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, tetapi kita tidak mau memutuskan ikatan persahabatan kita dengan dunia. Kita tetap hidup dalam percintaan dengan dunia. Itu artinya kita tidak taat kepada Allah, saudaraku. Itu artinya kita memilih hidup memberontak kepada Allah. Saudaraku, itulah kenapa secara pribadi saya terus berjuang di sepanjang hari hidup ini. Saya berusaha. Saya tidak mau berbuat salah apapun, tidak mau berbuat dosa apapun, saudaraku. Dan selalu saya mengajak saudara, ayo kita sungguh-sungguh bertobat, kita sungguh-sungguh berubah. Sebab orang-orang yang tidak mau bertobat, tidak mau berubah, mereka tetap hidup menikmati dunia ini. Mereka akan terbuang bersama-sama dengan iblis ke dalam lautan api. Di dalam Matius 25 ayat 41 firman Tuhan katakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara perhatikan itu. Saudaraku, kalau hari ini engkau masih mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini yang mengingatkanmu, mari ambillah keputusan untuk berubah, untuk bertobat sebelum terlambat. Karena belum tentu besok masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Jadi ambillah keputusan sekarang ini. Jangan mengeraskan hatimu ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih kami terus diingatkan, kami terus disadarkan oleh firman-Mu. Kami mau berubah ya Tuhan. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Dan hidup melakukan kehendak-Mu sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di surga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati seluruh kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.